ya. Oke deh, ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini sudah kelihatan jumlah uang yang dibayarkan. Jumlah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi terhadap apa yang diperoleh dapat dengan penggunaan uang tersebut dengan bunga. Ya, jadi gini, uang yang diterima saat ini itu nilainya lebih tinggi daripada uang diterima tahun depan. Kenapa? Karena di sini memperhatikan suku bunga. Ya, nah contohnya, ini contohnya ya. Nah ini contohnya, uang sekarang adalah 30.000. Nilainya akan sama dengan 30.000 pada akhir tahun kalau kita tidak memperhatikan nilai waktu dari uang. Maka nilai uang sekarang adalah lebih tinggi daripada uang yang akan kita terima pada akhir tahun depan. Ya, nah, oke, masuk. Pada akhir tahun depan. Kenapa? Karena di sini apabila uang itu disimpankan di bank, ya, dengan mendapatkan bunga misalkan 10% per tahun, sehingga uang tersebut akan menjadi bukan 30.000 lagi, tapi pada akhir tahun depan menjadi 33.000. 33.000 dari mana? Dapatnya dari 30.000 ditambah dengan bunganya 10% dari 30.000. 10% dari 30.000 kan 3.000. Berarti pada akhir tahun depan uang yang diterima adalah nilainya adalah 33.000. Nah, oke, sebentar. Nah, ini contoh ya. Contohnya uang kita ada 1.000 ya, yang diterima sekarang nilainya lebih tinggi daripada 1.000 1 tahun mendatang ya. Uang 1.000 jika disimpan di bank dengan bunganya 10%, nah berapa nilainya setelah 1 tahun? Coba, kalau misalkan uang kita 1.000 ya, terus kita simpankan di bank dengan suku bunga 10% ya, dengan suku bunga 10%, terus akhir tahun depan ya, akhir tahun depan berapa uang yang kita terima pada tahun depan? 1.100. Ya, 1.100. 1.100 dapatnya dari mana 1.100? 100-nya itu 10% dari 1.000 1 tahun. Oke, good, bagus. Nah, nah cuman ada manfaatnya apa sih? Ya, manfaat daripada time value of money adalah mengetahui apakah investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak. Ya. Nah, makanya di pertemuan ke depan kita akan bicara tentang investasi. Nah, ketika menggunakan IRR, perhitungan dengan menggunakan NPV dan IRR, itu memperhatikan nilai waktu dari uang. Jadi kalau saya tidak ajarkan di pertemuan ketiga ini nilai waktu dari uang, nanti begitu masuk perhitungan IRR dan NPV itu akan kebingungan, tahunya dapatnya dari mana. Oke. Nah, ini manfaatnya ya, diterima atau tidak investasi itu nanti akan dilihat daripada nilai waktu dari uang. Dengan demikian, investor dapat menganalisa apakah proyek tersebut akan memberikan keuntungan atau tidak. Di mana investor setiap tahun dimulai tahun pertama sampai tahun berikutnya. Maka sudah jelas, nilai waktu dari uang itu sangat penting dipahami, sangat berguna dan dibutuhkan menilai seberapa besar nilai uang masa kini dan akan datang. Cuman kalau nilai waktu dari uang ini ada keterbatasan juga. Keterbatasannya apa? Karena dia tidak, keterbatasan itu akan mengakibatkan masyarakat hanya menyimpan uang apabila tingkat bunga tinggi. Karena mereka menganggap jika bunga bank tinggi maka akan menerima di masa yang akan datang lebih tinggi. Ya, karena kan biasanya kalau suku bunga tinggi maka investasi pasti akan turun. Ya. Kenapa? Karena masyarakat lebih senang menyimpan uang daripada berinvestasi. Nah, nah jika kita bicara tentang nilai waktu dari uang, ya, maka kita akan bicara tentang nilai majemuk. Nilai majemuk dari sejumlah uang
merupakan penjumlahan dari uang pada permulaan periode, metode pokok tambah dengan bunga pada periode tersebut, atau menghitung jumlah akhir periode dari jumlah uang dimiliki sekarang. Nah, ini contohnya. Seperti tadi, ya tadi kan kita punya uang 1.000, terus dimasukkan di bank dengan suku bunga 10%, maka pada akhir tahun depan uang kita bukan 1.000 lagi, tapi menjadi 1.100. Nah, jika diketahui P itu adalah uang kita saat ini adalah 1 juta dengan tingkat suku bunga 8%, ya, dengan tingkat suku bunga 8%, maka berapa uang kita 5 tahun yang akan datang? Kita bicara 5 tahun akan datang. Nah, berarti kalau menghitung 5 tahun yang akan datang, rumusnya adalah P0 adalah 1 juta dikali dengan 1 ditambah dengan I pangkat 5. Ini pangkat 5 ya. Ini pangkat 5. Jadi harusnya pangkat 5. Nah, pangkat 5 harus di atas nih ya. Jadi kenapa pangkat 5? Karena 5 tahun. Ya, 5 tahun. Berarti uang yang kita tabungkan 1 juta saat ini dengan tingkat suku bunga 8%, setelah 5 tahun uangnya bukan lagi 1 juta, tapi menjadi 1 juta 469.328,07. Kita dibulatkan 1 juta 470.000. Oke, sampai di sini sudah paham, sudah dipahami, atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan, Satria, ada yang mau ditanyakan? Ferry. Kalau nilai satunya itu Pak dari mana Pak? Maaf. Oke, nilai 1 itu adalah rumusnya. Jadi rumusnya, ya, lagi sebentar saya. Rumusnya itu, nah ini rumusnya, ya. Rumusnya itu adalah, jadi kalau ini kan rumusnya. Jadi kalau dilihat, ya, berarti V ya, 5 tahun, dia sama dengan P0 tadi berapa? 1 juta ya. 1 juta ditambah ini bukan 1 juta tambah 1 plus tadi berapa persen? Tadi 8%, ya. Jadi kalau saya lihat di sini, ya biar enggak bingung ya. Nih, rumusnya kan sebenarnya, ya, P0 investasi awal, ya, kali 1 plus I di pangkat N. Ini pangkat ya. Ini pangkat, bukan dikali ya. Ini pangkat. Karena ya, ini rumusnya 1 tadi nah, berarti P future untuk 5 tahun ya sama dengan 1 juta ya dikali dengan 1, jadi 1,08 pangkatnya pangkat 5. Pangkatnya 5 ini sorry ya, ini karena ini pangkatnya 5 ya, pangkat 5. Nah,
Maka di sini dapat adalah setelah penginapan adalah 1.470.000. Artinya, artinya apa? Artinya ya, ini artinya adalah bila kita menyimpan uang 1 juta di bank dengan tingkat suku bunga I-nya 8% selama 5 tahun, maka pada tahun ke-5 uang yang kita terima adalah sebesar pembulatannya adalah 1.470.000. Baik, sampai di sini bisa dipahami. Ferry, Satria, Dimas, paham ya? Boleh nanya, Pak? Ya, silakan. Siapa? Habib ya? Iya, Pak. Ya, gimana? Saya Edi Joko seperti Pak, ini pakai handphone anak ini kebetulan. Oh ya, oke ya. Gimana? Mas Iya. Edi? Ya. Itu saya yang masih bingung antara 1 plus persen ya Pak ya, untuk bunga ya, suku bunga. Iya. Dikalikan pangkat. Itu cara ngitungnya gimana, yang saya masih bingung yang itu Pak. Iya. Kalau misalnya 8% kan 1 plus 0,8 berarti 1,08 dipangkat 5 ya Pak? Iya, 1,08 dipangkat dengan 5. Jadi kalau pakai kalkulator 1,08 kali sama dengan itu berarti yang pangkat kedua sama dengan lagi pangkat ketiga sama dengan pangkat kelima sampai dengan ditekan yang kelima itu nanti akan munculnya stars. Dia akan munculnya itu nilainya, saya nggak ada kalkulator lagi, itu sekitar 8%, 45, itu sekitar 1,4693. Nah, kalau dihitung ya, kalau dihitung di sini ya, kalau saya mau jabarkan lagi ya, kalau saya mau jabarkan lagi ini sebenarnya 1 juta dikali dengan 1,08 itu pangkat 5 sekarang coba dihitung. Nih, coba dihitung. Seorang menyimpan deposito 1.000. Berapa uang yang akan diterimanya pada akhir tahun ke-6? Coba dihitung dulu. 1.600.000 Pak. 1.600.000. Ya enggak dong. Kan Pak, maaf, bisa langsung ditaruh di laptopnya aja Pak. Ya, gimana? Pak minta tolong Pak, bisa ditaruh di laptopnya saja Pak kali Pak. Ini udah kelihatan belum share-nya? Belum ya? Pak, belum Pak. belum kelihatan Pak. Belum kelihatan ya? Nanti ini. Misalkan seorang menyimpan deposito 1.000 dan memperoleh bunga 10% per tahun. Berapa uang yang akan diterima pada akhir tahun ke-6? Berapa? 1 juta kali 1 pangkat 6 kali pangkat 1 juta kali 1,1 kali pangkat 6 Pak. Iya, berapa jadi hasilnya? Uh, 900-an, 960 Pak. 960. Oke, ini misalkan ya. Ini jumlah permulaan berapa tadi? 1.000 ya. Ini kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan. Nah, berarti ini kan 1,1 ya. 1,1. Berarti ini 1.100 Kali ya. 1,1 tahu kan ya? Ini kan dari 1 ya, ditambah dengan 0,1. Pangkatnya pangkat 1. 6 ya. Nah, terus ini kalau saya jabarkan satu persatu ya. Ini kalau saya jabarkan satu persatu. Enam satu ya. Oke, nah
ini kalau kita nggak pakai rumus tadi, kan rumusnya seperti ini ya. Rumus tadi kan seperti ini, ya. Tapi kalau kita jabarkan satu persatu, maka pada akhir tahun ke-6 uang yang diterimanya adalah 177,1. 1.771,6. Nah, itu dapatnya dari mana? Dari sini. Kalau kita tidak menggunakan rumus. Jadi kita prestasinya 1.000. Investasinya 1.000. Nah, dari ya, I pangkat N. Nah, berarti 1 ditambah dengan 100. Nah, tahun kedua ini kan akhirnya berarti kan awal daripada tahun kedua. Berarti 1.100 dikali dengan 1,1. Ya, dapatnya 1.210. Nah, ini tahun ketiga. Nah, jadi pada tahun ke-6 dengan investasinya 1.000, maka yang didapatnya adalah 771,56. Nah, ini kalau kita jabarkan. Tapi kalau kita mau menggunakan tadi rumus, ya. Kalau kita mau menggunakan rumus, berarti masuknya ke sini, ya. Kalau kita mau menggunakan rumus tadi, kan tadi rumusnya adalah PO. PO dikali 1 plus I pangkatnya pangkat N ya. Pangkat N ya. Nah, berarti kan PV 6 tahun ya. 6 tahun dengan berapa investasi awalnya kan 1 juta. 1.000. Berarti dikali dengan 1 plus 0,1 pangkat 6. Ini pangkat ya, bukan dikali 6 ya. Nah, berarti ntar ada yang masuk lagi ya. Ada yang baru join lagi. Oke, berarti ya sama dengan 1.000 dikali dengan 1,1 pangkat 6 berapa? Berapa? Berarti kan kali 3 1.000 1,56 Pak, 1771,56. 71,6 ya? 177,6 ya. Nah, 6. Nah, berarti pada akhir tahun ke-6 ya, jumlahnya menjadi 1.771,6. 56 Pak. 56 atau 6? 56. 56. 56. Ya. Berarti di sini sebenarnya 56 juga ya. Yang sini. Iya Pak. Ini 56 ya. Iya. Oke, sampai di sini udah pahamin ya. Frankie, paham Frankie, Satria? Paham Pak, cuman share screen-nya Pak saya nggak kelihatan ya Pak ya? Yang teman-teman yang lain kelihatan nggak share screen ya? Kelihatan ya? Saya nggak kelihatan Pak. Kelihatan Ini, Pak, tuh Pak. Ya. Kelihatan. Saya kelihatan. Kelihatan kan ya? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, nggak apa-apa. Kelihatan. Oke, nah sekarang nah kalau tadi kita bicara adalah yang akan datang, berapa 5 tahun yang akan datang. Dibaliknya gini, uang yang akan kita terima 5 tahun yang akan datang adalah misalkan 1.000.
berapa uang yang harus kita investasikan saat ini. Ya, berarti kita bicara, kalau tadi bicara future value, sekarang kita bicara present value. Nah, dimaksudnya adalah untuk menghitung jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari sejumlah yang akan diterima beberapa tahun kemudian. Jadi, intinya gini, berapa yang harus kita investasikan hari ini ya untuk mendapatkan sejumlah uang 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Ya, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Oke. Ini contohnya, ya contohnya. Berapa nilai sekarang? Berapa yang harus kita investasikan, tabungkan sekarang? Bila kita ingin mendapatkan uang sejumlah 1.605,51 untuk 5 tahun yang akan datang, ya untuk 5 tahun yang akan datang. Jika tingkat suku bunganya adalah 10%. Berapa yang harus kita tanamkan atau berapa yang harus kita simpan, berapa yang harus kita tabungkan saat ini. Tafaro Satria bisa saya Rumusnya Pak, tolong. 1.605,51 ya, 1.605,51. Nah, ini rumusnya seperti ini ya. Rumusnya P sama dengan V dibagi dengan 1 plus I pangkat N. Ya. P sama dengan future yang akan kita terima. Berarti berarti rumusnya ya. Ini rumusnya, copy ya. Copy. Kalau rumusnya Ya. cara kayak gini bener apa salah Pak? Gimana? Coba di share screen ke saya. Oke, sama dengan kalau saya pakai rumusnya kayak gini Pak. Gimana? Coba di share screen ke saya. Coba. Dikirim ke grup aja ya Pak? Dikirim ke di sini nggak bisa dikirim. Coba dikirim, bisa nggak? Ini gimana? Gue nggak bisa. Ya, rumusnya seperti ini. Nah, berarti kalau tadi berapa nilai sekarang dari jumlah berapa harus kita tabungkan sekarang kalau kita ingin mendapatkan 1.605,51 dengan tingkat suku bunga 10%, ya, dengan tingkat suku bunga 10%. Nah, berapa harus kita tabungkan supaya bisa dapat suku bunga yang kita satu atau hasilnya satu bukan Pak? Berapa yang harus kita tabungkan? Kita ingin dapatkan uang 5 tahun yang akan datang itu 1.605,51 dengan tingkat suku bunganya 10%. Nah, ya kalau tadi yang kita cari kan kita punya uang 1.000, berapa yang kita dapatkan 5 tahun kemudian? Ya, berarti kan rumusnya tadi F future sama dengan P tambah P kali 1 plus I pangkat N. Nah, kalau sekarang kan kembalikan, yang dicari itu adalah P-nya. Ya, carikan P-nya. Berarti kan tadi rumusnya kan, ya, rumusnya kan seperti ini. Kalau 980 nggak Pak jawabnya Pak ya? Nah, kan rumusnya seperti ini. Ini pangkatnya pangkat N, ya. Nah, kan rumus seperti ini. Nah, berarti, ya, ini hanya ini sebenarnya matematik ya. Ini matematik aja. Ya, berarti kan 980,70 nggak Pak? Nilainya coba. Nah, ini kan berarti 1.000 Pak. 1.000, ya benar. Tadi siapa yang jawab 1.000? 1.000 Pak. Siapa? Nabila. Iya. Ya, dapatnya dari mana 1.000 Nabila? Nah, aku dapat Ya. dari rumah Pak.
Pi, Hmm, Pi-nya itu kan 1610,51. ya, Terus dibagi sama yang I ditambah ya, ditambah 1. Berarti kan hasilnya 1,1. iya, Terus dipangkatin 5. pangkat 5 ya. Itu pangkat 5 kan jadi 0,609209 ya. Iya, Pak. Iya, Dipangkat 5 jadinya 1,61051. 51. Iya. Oke. Ya, Terus dibagi jadi hasilnya 1000, Pak. ya, betul, bagus. Ya, benar. Jadi hasilnya 1000. Berarti udah paham ya. Yang lainnya gimana? Udah paham belum? Beda, Oke Pak. ya. Lagi. Itu adalah suatu entitas didefinisikan sebagai suatu seri pembayaran sejumlah tertentu tetap untuk setahun tertentu. Jadi anuitas itu sama. Misalkan kita mengangsur 1000, berarti selama 5 tahun itu 1000. Ya, anuitas jumlah uang dibayar atau diterima secara periodik. Nah, ini contohnya kalau kita menggunakan rumus. Berarti berapa uang yang akan kita terima 4 tahun yang akan datang, 4 tahun yang akan datang, ya, apabila uang itu ditabungkan dengan suku bunga 10% secara anuitas. Artinya apa? Artinya ditabungkan itu 1000, 1000, 1000, 1000. Ya. Nah, dengan rumus sebenarnya kan sama ya antara rumus, ini rumusnya seperti ini. Nah, ini kalau kita menggunakan cara manual 4641 ya. Dengan rumusnya berarti anuitasnya 1000 dikali dengan 1 plus I 10% maka 4 dikurangi 1. Berarti apabila kita akan berapa uang yang kita terima 4 tahun yang akan datang, apabila kita menabung setiap tahunnya pada akhir tahun setiap tahunnya adalah 1000. Maka pada tahun keempat uang yang kita terima adalah sebesar 4641. Pahami ya? Ya. Oke. Nah, selanjutnya hal itu yang akan datang. Sekarang dibalik, ya. Berapa uang yang akan kita tanamkan saat ini, ya, apabila kita ingin mendapatkan uang sebesar 1000, ya. Nih kan, uang 1000 diterima secara rutin tiap akhir tahun selama 4 tahun mendatang. Semuanya didiskontokan dengan tingkat diskonto dengan tingkat suku bunga 10%. Nilai sekarang uang akan diterima pada akhir tahun ke-1 adalah tahun kedua, tahun ketiga, ya, tahun keempat, ini tahun ketiga, di tahun keempat, ya. Dengan demikian jumlah uang sekarang dari seluruh uang yang diterima anuitas adalah sebesar 3.170, ya. Nah, kalau kita menggunakan rumus, ya, jadi berapa uang yang akan kita tanamkan sekarang, ya, kita tabungkan sekarang agar 4 tahun kemudian, ya, 4 tahun kemudian mendapatkan nilainya sebagai agar itu kalau kita jabar satu-satu. Tapi kalau kita menggunakan rumus, maka rumusnya adalah P sama dengan P0 sama dengan A anuitas dikali dengan 1 plus I pangkat N dikurangi 1, ya, dibagi dengan 1 plus I pangkat N kali I, ya. Nah, berarti nilai sekarang anuitas 1000 akan diterima setiap akhir tahun selama 4 tahun akan datang. Semua diskontokan dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Maka dengan rumusnya, uang yang harus ditanamkan akan mendapatkan 1000 adalah bingung untuk menghitung keputusan investasinya.